Coach Bima Sakti yang kembali ditunjuk menangani usia muda U17 kali ini diserahkan kepada Coach Bima Sakti. Nah, setuju sih dengan penunjukan Bima Sakti. Dia harus diberikan kesempatan, diberikan platform yang ideal dengan dukungan dari semua pihak tentunya. Dia punya potensi, teammate dari Om Supri, kan? Ingat gak Pak Jokowi pernah berpesan kepada Menpora, Zainuddin Amali, sepak bolanya ya Pak. Nah kita juga berpesan ke Pak Erick Thohir, kompetisinya ya Pak. Wih, masih di Run Sportainment, di Kick and Runs, acara kesayangan dari Run Sport Mania. Jadi buat kalian yang ketinggalan video-video sebelumnya bisa langsung ditonton di YouTube Run Sportainment, di like, komen, dan subscribe juga ya. Kalau bisa di-share biar teman-teman yang lain buat jadi obrolan di tongkrongan juga. Nah, ini masih kita bahas Piala Dunia U17. Kalau tadi tentang pergelarannya, ya kesiapannya, sekarang kita lebih ke teknisnya ya. Karena ada Coach Bima Sakti yang kembali ditunjuk menangani usia muda U17 kali ini diserahkan kepada Coach Bima Sakti. Nah, itu segitu aja dulu nih. Coach Bima Sakti untuk usia muda gimana Om lu ngeliatnya? Coach Bima Sakti yang gue kenal, dia waktu main berkarakter, kemudian setelah menjadi pelatih sempat menjadi asisten Luis Milla, punya visi dan membawa harapan. Juara AFF 16, kemudian sempat menjadi asistennya Indra Safri, ya kan, mendapatkan emas. Kemudian ada treatment tersendiri kepada para pemain, ya dengan disiplin sholat segala macam. Itu kan memperlihatkan bahwa tidak hanya teknis yang dia siapkan, tapi bagaimana membentuk karakter pemain. Kalau Om sendiri gimana nih? Nah, setuju sih dengan penunjukan Bima Sakti. Dia harus diberikan kesempatan, diberikan platform yang ideal dengan dukungan dari semua pihak tentunya. Dia punya potensi, teammate dari Om Supri, kan? Dan pengalaman dia di Helsingborg juga, di Europe ketika bermain kan itu juga bukan hal yang sembarangan. Yang bisa ditularkan kepada para pemain dalam keadaan tertentu nanti di lapangan bisa ditularkan juga, dan dia sudah punya pengalaman menjadi asisten dalam banyak kelompok umur, bahkan juga di tim senior. Jadi pengalaman ini sudah cukup lah. Tools yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi, dan juga oleh core dari tim coach yang ada di Indonesia ya, bahkan Sintayong, Indra Safri sudah memberikan juga banyak sekali masukan ke Bima Sakti. Jadi sebenarnya dia sudah lengkap nih toolsnya. Tinggal bagaimana kesempatan yang diberikan, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk Bima Sakti membuktikan bahwa dia juga mampu di kelompok umur memberikan hasil yang baik ya. Apalagi Piala Dunia. Iya, dan Piala Dunia U17 kali ini Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara ya. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang mewakili untuk melaju di Piala Dunia U17, dan ini kan masih ada beberapa bulan lagi. Itu bakal dibantu sama pelatih-pelatih lain atau pelatih asing atau buat nyeleksi gak kira-kira? Butuh sentuhan lagi ya? Gitu? 5 bulan ke depan itu Coach Sintayong sama Coach Indra Safri membantu di 9 titik ya, 9 kota dalam melakukan seleksi. Walaupun saya yakin kerangka tim yang sejauh ini dibangun oleh Coach Bima Sakti sudah ada. Walaupun nanti akan terjadi promosi degradasi, buka tutup untuk mencari komposisi terbaik sebelum mereka melakukan tesnya di, kalau nggak salah di Jerman ya. Iya, di Eropa. Iya, kalau usia muda itu kan masih sama-sama hijau lah, 17, apalagi ketemu Eropa kita masih ngelawan, ketemu ini itu masih bisa ngelawan. Sebenarnya nih ada ekspektasi tersendiri gak nih buat U17 dipegang Coach Bima Sakti Om? Ekspektasinya tampil terbaik game per game. Dilihat tadi game pertama bagaimana squad ini bisa tampil. Kalau ada hasil outcome positif, tentunya game kedua akan dicoba lebih baik lagi. Target untuk lolos dari group stage-nya sudah bagus ya, karena ini adalah World Cup. Tapi itu kemudian juga bagaimana waktu bermain bagi anak-anak di usia sangat muda ini harus diperhatikan juga, nggak melulu dengan misalnya starting yang itu aja, tapi juga memberikan game time yang cukup, rotasi yang ideal, karena ini juga turnamen ya. Jadi nggak cuma satu game, tapi ada beberapa game nanti di group stage, dan harapannya bisa lolos ya. Tapi kalau kita melihat kekuatan dari Jepang misalnya, kemarin menang 3-1 ya, Australia yang ada di semifinal sekarang itu cukup tangguh ya. Ada Iran, ada Korea Republic, ada Jepang, Australia tidak terlalu bagus, tapi mereka juga punya lini depan yang menakutkan. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan, dan pemain naturalisasi Australianya berbahaya sekali. Kalau kita melihat kekuatan dari tim Australia di lini depan ya.
Nah, itu tadi sempat nyinggung naturalisasi. Ini ada salah satu komentar dari teman kita juga ya, Bang Yuke. Ini kan dia fokusnya memang pendidikan usia dini kan. Dia bilang nggak perlu nih kayaknya untuk pemain naturalisasi untuk U17 gitu kan. Karena seleksi dari dalam negeri itu udah lebih dari cukup. Dan jangan sampai memutus cinta anak-anak terhadap sepak bola Indonesia lah. Apalagi usia muda kayak gini. Bener ya, kalau misalkan U17 mah kayaknya nggak perlu naturalisasi dulu, Om ya? Coach Bima sempat menyampaikan bahwa akan dipertimbangkan. Oh, masih dipertimbangkan. Coach Bima mengatakan seperti itu. Kalau gua pribadi sih sebenarnya nggak terlalu ya untuk 17 nggak terlalu membutuhkan naturalisasi Iya, lah. masih sama lah skill-skill. Sepanjang kita itu memang fokus dan komit untuk pengembangan youth development. Artinya potensi kita tuh banyak, tapi kompetisinya kita yang belum reguler. Udah jarang ya kompetisi usia muda ya? Ada tapi nggak berkesinambungan dan kualitasnya pun makin hari makin turun gitu loh. Contoh EPA episode pertama, kedua, ketiga itu performnya udah berbeda. Kemudian juga role of the game-nya juga berbeda. 1 bulan dikejar untuk bisa menyelesaikan sebuah pertandingan yang padat. Itu kan tidak baik untuk pengembangan pemain-pemain muda gitu loh. Ya kan? Intinya jangan sampai naturalisasi itu dipaksakan karena apa? Kegalauan dalam pengembangan youth development. Kalau Om Adi sendiri ngeliatnya gimana itu naturalisasi? Ya kan kalau misalnya kita lihat Antar-antaran aja kali ya? tim negara lain seperti Australia, mereka datang sebagai pencari asylum. Jadi kan mereka otomatis dari kecil sudah ada di sana dan punya warga negara Australia karena mereka seek for asylum misalnya dari negara-negara Afrika atau juga dari negara-negara Arab. Ini menjadi keadaan yang untuk Australia tidak terhindarkan, tapi kalau untuk Indonesia nggak terlalu perlu dulu untuk naturalisasi di usia U17 karena itu tadi youth development, mencari talenta-talenta muda di seluruh Indonesia yang begitu banyak. Nanti kan kalau di tim senior baru karena ada pressure yang berbeda yang harus dilakukan, target-target juga berbeda di kelompok senior. Kalau di kelompok umur yang dibutuhkan kan sinergi antara para pemain muda untuk tampil di turnamen-turnamen seperti ini yang punya grade yang luar biasa. Nggak mungkin 11 pemain utama itu akan semuanya nanti naik ke level senior, paling hanya 2 atau 3. Tapi bagaimana mereka bisa sama-sama nanti naik kelas, biasanya sama pelatihnya juga nih. Naik kelas dari kelompok U17 ke 20 kemudian ke senior. Ya setidaknya nanti ketika harapkan bisa mendapatkan prestasi justru di tim senior bukan sekarang. Ingat gak Pak Jokowi pernah berpesan kepada Menpora Zainuddin Amali, sepak bolanya ya Pak. Nah kita juga berpesan ke Pak Erick Thohir, kompetisinya ya Pak untuk pemain muda. Benar, gitu dong. benar untuk pemain muda ya. Dulu kayak suratin gitu masih ada nggak sih sekarang? Masih, Oh, cuman kan setahun sekali. Iya. Gitu loh. Makanya dengan adanya EPA itu sebenarnya bagus. EPA 16. Berkesinambungan ke 18, kemudian dari 18 ke 20. Kalau itu berjenjang dan berkesinambungan itu mereka akan matang. 1 tahun, 1 pemain itu harus mendapatkan 30 kali pertandingan. Iya. Bagaimana mereka bisa merasakan atmosfernya, mentality mereka juga terjaga, atmosfer pertandingan juga mereka rasakan, dan evaluasi yang bagus juga untuk pelatih. Karena digelarnya kan Sabtu Minggu. Jadi latihan Senin sampai Jumat ya kan, kemudian Sabtu Minggu bertanding. Itu bagus banget untuk progres mereka. Gitu. Bener. Emang harus lebih diperjelas lagi, dibikin lagi pembinaan usia. Makanya kami dikirim ke Italia itu untuk berkompetisi. Primavera itu kompetisi. Iya. Kita sampai jauh-jauh 3 tahun tuh untuk apa? Untuk bisa mematangkan individu kita. Bener. Bahkan di Thailand aja tuh yang pemain paling jagonya Canatip mungkin paling jago se-Asia Tenggara kali kan sekarang. Itu memang dididiknya ya dari usia 8 tahun tuh. Dari usia 8. Jadi ada pemain-pemain baru yang mau masuk sekolah bola usia 17 tuh di Thailand udah telat kayak udah telat. Udah nih yang 8 tahun nih jadi kayak gini. Seperti itu tuh. Nah, tapi kita balik lagi ke Indonesia lagi U17 dengan Coach Bima lagi. Om lu kan teman dekatnya Bima. Sekamar malah. Wah, iya. Khasnya apa sih dia tuh, apa yang kira-kira bakal disentuhan apa yang dikasih Bima Sakti, dan dia orangnya kayak gimana sih? Iya, sejauh yang aku kenal tadi sempat aku sampaikan bahwa Bima itu seorang pemain yang berkarakter karena bapaknya kan Auri. Kemudian ada kedisiplinan yang luar biasa, tidak mau kalah. Etos kerjanya sangat baik lah untuk usia waktu itu ya 16 tahun, 19 tahun gitu. Nah, itu kebawa ketika di pertandingan.
Jadi kedisiplinan itu penting untuk pemain muda. Membentuk karakter dengan etos kerja itu juga penting. Untuk apa? Untuk menjaga komitmen bahwa sepak bola itu perlu kerja keras gitu loh. Nah, Coach Bima menunjukkan itu sampai sekarang ketika menangani sebuah tim di tim nasional. Iya, tapi kalau Om Adi sendiri kalau ngelihat pemain-pemain yang masih muda banget lah ya, 17 tuh emang awal-awal. Ya. Ada treatment yang lain nggak sih yang perlu harus dijalanin sama pemain-pemain muda ini Ya. gitu dari luar yang bisa Kalau diresep? untuk pemain muda mungkin treatmentnya dari sang pelatih dan coaching staffnya harus seperti kakak untuk coaching staff, tapi untuk seorang pelatih juga menjadi figur bapak. Iya. Tapi nggak cuman jadi kayak apa ya, suster gitu Ya. ya yang mengawasi, tapi memberikan arahan, masukan. Kadang kalau lagi dalam keadaan sulit dia rangkul untuk berbicara secara personal, terbuka juga. Dan ini yang mungkin quality yang ada dari Coach Bima, yang dia juga memiliki koneksi itu dengan para pemainnya yang sudah cukup lama bersama gitu kan. Dan Bima Sakti pemain lapangan tengah, tentunya dia punya solusi dari semua problem-problem yang terjadi di lapangan yang bisa dia berikan bantuan. Karena seorang pelatih kan ketika sudah para pemain melewati garis putih ini kan semua tergantung dari pemain. Tapi ini usia masih sangat muda, jadi suara dia di pinggir lapangan pun berbeda, tidak dengan emosi, tidak dengan terlalu keras menggurui, tapi bagaimana memberikan panduan yang tepat ya untuk para pemain muda. Bahasanya sih yang berbeda antara pelatih senior dengan pelatih usia muda ya. Dan satu lagi bahwa pelatih kan harus jadi role model. Nah, sosok Coach Bima itu sangat tepat gitu loh. Untuk bisa membimbing adik-adik bisa berprestasi dengan waktu yang memang masih panjang untuk mereka bisa berbicara di profesional nanti. Iya. Dan itu benar tadi, selain bisa jadi bapak berarti kalau saran dari gue sendiri sih untuk U17 jangan main HP dulu nanti, jangan main handphone, jangan baca-bacain komen, ntar kepancing. Jangan baca komen nggak apa-apa, jangan jawabin. itu yang sekarang mindset yang mesti dirubah. Iya. Terlalu peduli untuk jawabin satu-satu itu adalah hal yang konyol. Bener, iya. Karena kan lo konsentrasi sama permainan lo aja di usia muda, development lo gimana, makan lo gimana, persiapan untuk istirahat sebelum pertandingan gimana, handphone belakangan lah. Jawabin satu-satu itu udah belakangan lagi. Iya, orang juga udah jawabin lu nggak latihan gitu kali ya. Nggak bisa tidur-tidur lah. Iya, jadi kayak begitu. Tapi untuk peluang nih di usia muda yang rata-rata skuadnya atau masih bisa ngimbangin lah, masih bisa berimbang malah sama level dunia sama Indonesia. Peluangnya gimana? Aku punya keyakinan ya bahwa U17 di Indonesia timnas kita bisa berbicara lah. Ya minimal 8 besar. Wih, 8 besar, amin. Gue sih, kalau Om Adi sendiri, Ya tadi gue udah bilang iya. game by game ya, untuk kelompok umur nggak ada pressure, nggak harus juara, nggak harus menjadi tim yang terbaik sejak group stage. Malah justru kalau ada kalah dulu di awal itu biasanya lebih bagus ya. Om Supri, kita melihat bagaimana reaksi dari para pemain muda ketika keadaannya tidak selalu berpihak. Jadi banyak hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran dan harus dicari solusi. Dan ketika tim itu belajar banyak dari pengalaman di pertandingan dan juga kekalahan misalnya, itu akan membuat mereka lebih dewasa untuk pertandingan berikutnya. Jadi target untuk semifinal, perempat final, mungkin itu dilihat game by game. Kalau sudah nanti game kedua di grup hasilnya positif, tentunya akan ada target yang lebih mutakhir lagi dari Bima Sakti dan Iya, apalagi kan federasi juga tidak main-main mempersiapkan tim ini kan. Masih ada 5 bulan, terus kemudian juga nanti mereka akan TC di Jerman dengan level lawan yang mungkin bisa mengupgrade untuk kesiapan mereka di Piala Dunia nanti gitu. Tapi kita lihat juga ya waktu yang U20 persiapan di Spanyol, buktinya di Uzbekistan melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Mereka mampu untuk bisa mendapatkan result, bahkan dan hampir mengalahkan Irak juga. Match terakhir Uzbekistan juga hampir kalah. Jadi persiapan itu sangat penting. TC itu juga begitu krusial untuk bisa memberikan hasil yang positif ya. Oke, tapi ini kita lihat dulu, ini bagan dari, ada bagan dari para peserta yang daftar ke Piala Dunia U17 yang lolos. Emang posyandu yang lolos. Drawing belum kok, kan di Indonesia nanti drawingnya. Iya benar. Ini yang lolos ke U17 di 2023 itu tuh ada Indonesia, Iran, Jepang, Korea, Uzbekistan, Mali, Maroko, Senegal. Wah, pokoknya bisa dilihat itu di layar. Tapi aku juga penasaran karena aku nggak ngikutin U17 nih Om. Ini yang paling jago siapa sih nih di antara ini nih? Yang lagi namanya lagi santer banget. Iya, nggak beda jauh dengan senior lah. Pastinya kan di sana ada Jerman, kemudian ada Brazil, ya kan. Tapi mungkin di tahun ini ya
bisa jadi Jepang bisa berbicara banyak. Kemudian juga ada Meksiko dan Spain mungkin ya. Karena mereka juga memiliki filosofi, memiliki yang karakter-karakter lah ya, sistem sepak bola yang sudah luar biasa, maju pesat gitu. Dan yang harus diantisipasi adalah tim-tim Afrika ya. Karena Ya, size mereka punya Nigeria aja size juara mereka muda di tuh. usia 17 bahkan sudah mungkin punya postur yang ada di U20 gitu. Jadi ini yang bisa menjadi kendala ketika nanti menghadapi tim-tim dari Asia, dan juga Brazil size-nya tidak terlalu besar juga, tapi mereka punya tradisi juga di kelompok umur 17 untuk bisa tampil baik kan. Jadi yang harus perhatikan tadi ada Mali, ada Senegal ya. Untuk Asianya mungkin yang jelas tadi Uzbekistan, Korea Republic, Jepang tetap menjadi kekuatan-kekuatan yang utama. Tuh, Ya, Nigeria ini ya kan. daftar tim yang Nigeria pernah 5 kali, Brazil 4 kali, kemudian Ghana ya kan. Itu pada kemana ya Nigeria abis itu ya? Maksudnya kenapa seniornya dia nggak bisa ngelanjutin seperti itu? Karena ada pressure yang berbeda untuk tim Afrika. Mereka harus keluar dari kemiskinan, dan di usia dini itu mereka harus punya kesempatan scout untuk melihat. Jadi mereka akan tampil all out, tapi terkadang suka habis di usia 20 dan senior. Sedangkan bagi misalnya Inggris, kemudian juga kita tidak melihat Jerman di sana, mereka punya development konsep yang berbeda karena tidak mencari prestasi di awal. Tapi bagaimana membangun tadi ada 2-3 pemain yang akan langsung menuju tim senior. Karena oleh karenanya prestasinya tidak terlalu mengkilap. Jadi nggak ada target dari Federasi Jerman, Federasi Italia, Federasi Inggris untuk di U17 kita harus tampil baik dan juara. Iya, tapi kalau juara sih lumayan juga lah ya, bikin seneng-seneng sih sebenarnya. Itu dia benar dari gameplay game per game lebih ke jam terbang kayak gitu kan, sama kalau pesan memang orang tua jangan terlalu terobsesi lah. Ya, orang tua kalau jago dimainin pasti, kalau jago kelihatan di lapangan. Jadi doain aja orang tua, doain di rumah anaknya sehat, bisa aktif main, Bener. dapat kesempatan. Gitu kan. Bener. Tim pelatih yang menentukan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana setiap individu mampu mengaplikasikan apa yang sudah dilatih. Itu terpenting, ya kan, dengan level lawan kelasnya Eropa kan. Iya. Postur tubuh yang berbeda, kemudian juga makanan juga protein berbeda. Iya, itu dia. Jadi tetap ikhtiar dan berusaha. Kalau nggak dimainin jangan ditelepon pelatihnya. Itu tadi komentar-komentar yang wah, itu banyak banget insight-insight yang didapat, dan kita masih akan ngobrolin sepak bola lagi di Kick and Runs, tetap di Run Sport Diamond. Tapi untuk Ansu Fati, baru kali ini gue nggak setuju sama Muhammadiyah nih. Harus dibuang Ansu Fati. Harus, kalau main ada Ansu Fati sama aja 10 orang. Ansu Fati, mohon maaf yang itu. Chelsea itu barang yang unik karena dia berbeda dengan tim-tim lain. Iya. Bagaimana dimiliki oleh Roman Abramovich, kemudian spending power-nya luar biasa. Dan kali ini Todd Boehly spending power-nya luar biasa juga, tapi tidak diikuti oleh football personality yang tepat di front office-nya. dulu ingat nggak besar pasak daripada tiang. Tapi Masih ingat nggak lo? masih ada termasuk gitu. PPKN. Bener. Tapi ini mah lebih ke lapar mata sebenarnya. Chelsea pengen beli Mudryk.